Pean sopo? Sama kamu itu loh, sopo? Iya, sopo. Iya. Halo friends, selamat datang di channel Ruang Rebahan. Kali ini aku bakal bawain alur cerita seru dari film Adit Sopo Jarwo The Movie. Nah, kalian pasti penasaran dengan petualangan. Pertama Adit ketemu Jarwo dan Sopo, sebelum ada si Dontol tentunya. Oke, langsung aja kita ke alur ceritanya. Cerita dimulai di sekolah, di mana teman-teman Adit lagi cerita soal liburan mereka ke luar negeri. Ke Thailand, pantainya Australia. Oh, kalau balik Sementara itu, Adit cuma bisa diam karena dia belum pernah liburan ke luar negeri. lihat-lihat lokasi syuting film. Parahnya lagi, dia malah diolok-olok sama temennya. Tapi Adit ngeles. Katanya dia sebentar lagi mau ke Jepang. Tadi kamu Di sisi lain, ayahnya Adit baru aja kena PHK. Meskipun sedih, dia tetap berusaha pulang ke rumah dengan senyum karena istrinya lagi hamil. Nggak usah, Bun, nggak usah. Ayah. Adit yang antusias langsung nanya ke ayahnya soal janji liburan ke Jepang. Tapi karena ayahnya udah nggak kerja, dia nawarin buat liburan ke Jogja aja. Adit yang kecewa langsung ngambek dan marah. Kamu dan Bunda lagian juga. Besok paginya mereka berangkat ke Jogja naik kereta. Tapi Adit masih bete. Di tengah perjalanan, Adit bilang, pengen adiknya nanti dikasih nama Adelia, sedangkan ayahnya maunya nama Asih. Ribut lagi deh mereka berdua. pengennya Adelia. Tiba-tiba, perut ibunya Adit sakit dan butuh biskuit buat nenangin diri. Tapi ternyata biskuitnya ketinggalan. Iya, harus masuk banget ke dalam. Itu kan bukan tugas Adit, tenang. Iya, Bu. Man, Iya. makasih. Udah. Elah, Pak Pancake. Adit aja ya, yang beli biskuit buat Bunda. Pas kereta berhenti di stasiun Cirebon, Adit turun buat beli biskuit. Beli biskuit yang ini, Bu. Iya, Bu. Ini uangnya. Tukerin dulu. Iya, Mbak. Jakarta, sinyal hijau aman berangkat. Makasih, Om. Begitu dia balik, keretanya udah jalan, dan Adit pun ketinggalan oleh kereta tersebut. Sementara itu, ayahnya Adit di kereta ngira Adit lagi di kamar mandi, jadi masih tenang-tenang aja. Tapi setelah ditungguin, Adit nggak balik-balik juga. Ayahnya panik dan mulai nyari. Dit, kamu di mana, Dit? Dit, Anaknya hilang. Adit. Di sisi lain, Adit yang lagi megang biskuit buat ibunya didatengin sama seorang pria bernama Sopo. Adit minta tolong dianterin ke Jogja karena dia ketinggalan kereta. Tapi Sopo yang salah paham malah nganterin Adit ke penjual gudeg Jogja. Oh, Jogja, bukan gudeg Jogja. Di waktu yang sama, ada pria yang diusir dari kereta karena nggak punya tiket. Ya siapa lagi kalau bukan Jarwo. Namaku si Jarwo, belum mapan, pemuda Indonesia. Nasibnya mirip-mirip dengan saya. Jarwo yang lagi bingung nyari duit ngeliat Adit butuh bantuan. Pas tahu Adit ketinggalan kereta dan mau ke Jogja, Jarwo langsung nawarin bantuan karena berharap dapat imbalan dari orang tuanya Adit. Sopo pun ikut karena dia juga punya urusan di Jogja. Yang penting kamu itu ketinggalan kereta toh. Sopo ikut. Diam kamu diam. Nggak usah ikut campur kenapa sih? Ayo, Om, kita ke Jogja. Santai aja. Akhirnya mereka bertiga nebeng mobil pickup yang dikira menuju Jogja. Di perjalanan mereka kenalan. Tapi Jarwo mulai curiga, Sopo bakal ngerecokin urusannya, makanya dia langsung bilang kalau dia bosnya di misi ini. Nama kamu siapa tadi? Adit, Mas. Gilaku, Bang Jarwo. Lebih dekat gitu. Sampean sopo? Sama kamu itu loh, sopo? Iya, sopo. Ya bercanda tuh. Namanya sopo. Dari Brebes tuh. Bosnya gitu loh. Iya, Bos. Bagus. Dipakai. Udah bobo lagi bobo. Tiba-tiba, ban mobil bocor. Ketika turun, Jarwo pun nanya ke supir. Dia mau ke Jogja kok, makanya kita nebeng. Saya, masnya mau ke Brebes kan? Temen tuli toh. Tuh, kita tak lanjut lagi ya. Makasih ya, Mbak. Akhirnya mereka putuskan buat mampir ke rumah Sopo dulu di Brebes buat istirahat. Iya. Ini kau udah jalan. Antri lagi. Ketika di perjalanan, Jarwo yang melihat bebek pun langsung menangkap satu ekor bebek, namun Sopo marah karena itu adalah perbuatan dosa. Dosa, Bos. Tuh, dia marah. Baru mau. Mereka pun melanjutkan perjalanan ke rumah Sopo. Setibanya di sana Adit yang melihat Sopo dan Simboknya pun jadi teringat dengan ayah dan bundanya. Ayo,
Ayo dimakan, ayo. Ayo bang. Sementara itu, ayah Adit terus nyari anaknya, tapi malah dimarahin sama bapaknya sendiri karena dianggap ceroboh. Anak satu aja kamu ndak bisa jaga. Aku mau Adit kembali. Nggih, Pak. Bapak udah telepon temen Bapak di Polda. Kamu jangan lupa doain Adit. Besok paginya, Adit, Jarwo, dan Sopo lanjut lagi perjalanan ke Jogja. Jarwo yang melihat kereta, langsung ngajak mereka menjadi penumpang gelap di kereta itu. Tapi pas ngelihat ada pria yang kesusahan, Sopo dan Adit nolongin dia, dan akhirnya mereka ketinggalan kereta lagi. Ini keretanya mau berangkat loh. Iya, Dit. Suwunnya Mas Bro. Ini gara-gara kamu nih ya. Mereka nunggu kendaraan lain, dan akhirnya ada truk lewat. Jarwo nyoba nekat nyetop truk itu dan maksa buat dianterin ke Jogja. Jangan bang. Bantuin bang Jarwo. Jangan kayak gitu bang. Jogja. Iya Mas. Tak kerak loh kamu. Paham? Tapi pas naik, Sopo dan Adit malah ketemu sama sapi di belakang truk. Aduh gimana dong bang? Di perjalanan, Adit dan Sopo sangat kesusahan bersama sapi di belakang. Mereka harus berusaha untuk menghindari sapi itu. Tiba-tiba di depan ada razia dan Jarwo pun panik karena telah ngancam supir itu. Benar ada razia sekarang. Mau kemana ini? Adit. Mereka pun langsung turun dari truk itu dan dikejar oleh para polisi. Gak usah banyak tanya. Ayo, ayo udah. Sampai mau. Buruan. Mereka pun hampir terpojok oleh polisi, namun Jarwo melihat sepeda yang nganggur di sana dan langsung memakainya buat kabur bersama. Ayo buru-buru bersama dulu. Oh, apa? Akhirnya mereka pun lolos dari kejaran polisi itu. Mereka pun melanjutkan perjalanan dengan jalan kaki. Jarwo yang melihat bus sekolah langsung ikut numpang naik bus. Mas, Pak. Ya, boleh, Mas. Boleh. Akhirnya mereka pun melanjutkan perjalanan mereka menggunakan bus tersebut. Maka letakkanlah semua banting, semua bebanmu misteri. Akhirnya, setelah perjalanan panjang, bus yang mereka tumpangi pun sampai di tujuan. Tapi bukannya nyampe Bogor, mereka malah makin nyasar dan makin jauh dari tujuan. Semua udah capek, lelah, dan mulai putus asa termasuk Jarwo. Jarwo ngerasa hidupnya penuh sial. Apapun yang dia lakuin selalu aja salah. Sopo langsung nyalahin Jarwo. Mereka pun berantem di situ. Semua gara-gara Bos Jarwo banyak dosa. Kita ndak dikasih berkah. Mau sok suci kamu? Aku aja kamu siapa? Adit yang ngelihat dua orang dewasa ribut gitu, langsung ngerasa makin sedih dan stres. Tanpa bilang-bilang, dia kabur dari mereka berdua. Apa yang aku udah jalanin? Aditnya, Bos. Alah, ini pasti gara-gara kamu nih, Sopo. Pas mau nyebrang jalan, Adit malah jatuh dan nggak bisa bangun. Dia nyoba berdiri, tapi tubuhnya udah lemes. Dalam hati, Adit cuma bisa mikirin ayah dan ibunya. Tolong Adit. Biskuit Bunda. Bunda. Tapi tepat di saat itu, Jarwo dan Sopo nyusul. Mereka panik ngelihat Adit dalam kondisi begitu. Tanpa pikir panjang, mereka langsung nolongin Adit. Meski sempat ribut, mereka sadar yang terpenting sekarang adalah bawa Adit pulang ke keluarganya dengan selamat. Di sisi lain, ibunya Adit yang udah masuk waktu lahiran mulai bersiap buat dibawa ke rumah sakit terdekat. Sementara itu, kondisi Adit makin menurun. Tapi dia masih berusaha kuat. Di sampingnya ada Jarwo dan Sopo yang terus nyemangatin dia. Mereka nggak mau nyerah, walau tenaga udah makin habis. Jangan loh, Dit. Ayo, Dit. Kamu harus kuat, Dit. Bos. Jarwo dan Sopo akhirnya menggendong Adit dan lanjut cari pertolongan. Tapi baru jalan sebentar, tiba-tiba mereka dihadang sama sekelompok geng motor. Jarwo panik takut mereka bakal diserang. Tapi ternyata, itu geng motor yang dulu pernah ditolong sama Sopo dan Adit. Tanpa banyak tanya, geng motor itu langsung nawarin bantuan. Mereka bawa Adit, Sopo, dan Jarwo naik motor buat diantar langsung ke Jogja. Ayo, terus. Ya Allah, Dit. Ayo, Dit. Kuat, Dit.
Setibanya di Jogja, Adit yang udah enggak kuat mulai kehilangan kesadarannya. Mereka pun langsung bawa Adit ke rumah sakit. Ketika Sopo dan Jarwo lagi nunggu, ayahnya Adit lagi ngobrol sama temannya. Dia ditawarin untuk kerja di perusahaannya karena dia telah dipecat. Namun tiba-tiba ada suster yang menanyakan nama Adit. Ayahnya Adit pun langsung ngejar Sopo dan Jarwo. Mas! Nah, yang namanya Adit toh, yang ketinggalan di Cirebon itu. Lah kok tahu juga? Lah saya bapaknya, ayah. Oke, itu Aditnya ada di Pak, Adit. Dit? Bos, Adit, Sopo kamu malah diem aja. Sementara itu Adit yang udah keluar dan jalan-jalan masuk ke ruangan bayi. Di sana dia melihat ada bayi bernama Adelia, dan tiba-tiba ibunya Adit pun datang dan langsung memeluk Adit dengan penuh rasa bersyukur. Ya Allah, Bunda. Ya Allah, Bunda juga kangen banget sama kamu. Ini, Bun. Biskuitnya. Akhirnya film pun ditutup dengan mereka yang telah kumpul. Ayahnya Adit akhirnya mendapatkan pekerjaan dan Adit pun jadi ke Jepang karena teman ayahnya. Untuk Jarwo dan Sopo, nggak tahu ya friend, kayaknya diajak ke Jepang sih. Iya, seru deh. Ada yang lebih seru. Sekarang aku punya adik. Namanya Adelia. Seru kan? Nah, itu dia tadi alur cerita seru dari film Adit Sopo Jarwo The Movie. Gimana menurut kalian? Seru banget kan? Kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe biar aku makin semangat bikin konten alur cerita lainnya. Buat yang punya request film keren lainnya, langsung tulis di kolom komentar ya. Sampai ketemu di video selanjutnya.